Hey guys, sobat-sobat Sekuikon, welcome back to Krutal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali dengan gua Fai Muhammad. Hari ini itu hari hari apa ya? Hari Selasa sekarang, tanggal 24 bulan 5 2022 jam 9.37. Mungkin teman-teman akan dapat video ini sekitar setengah 12 atau jam 12 siang. Ya, ini kemungkinan besarnya akan singkat ya videonya, karena cuma mereview aja pergerakan Bitcoin malam kemarin yang sudah kita analisakan. Jadi ya terjadi koreksi, ekspektasi kita berarti sesuai ya. Namun kali ini kita akan membahas terlebih dahulu data on-chain-nya. Nah, kalau untuk data on-chain kita akan melihat beberapa indikator yang memang possibility-nya mengidentifikasi bottom. Tidak seperti biasanya, kita akan lihat beberapa nanti selain MACD ada NVT ratio juga. BingX adalah trading platform favorit gua guys, yang menyediakan spot market dan juga future trading. Nggak cuma itu, spread dan fee tradingnya pun termasuk rendah buat gua. Buat teman-teman yang mau daftar, gua menyediakan link referral yang ada di deskripsi. Dengan mendaftar menggunakan link referral CryptoHell, kalian berhak mendapatkan trading rebate sebanyak 5%. Yuk kembali ke topik. Nah, tapi yang pasti adalah untuk saat ini memang tingkat akumulasi Bitcoin itu justru lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kemarin itu kan sama ya, outflow juga dia lebih besar, udah beberapa hari ini memang lebih besar dibandingkan distribusinya. Jadi kemungkinan besarnya saat ini memang pasar udah mulai banyak yang mencicil untuk membeli. Tinggal kita melihat aja berdasarkan well addresses-nya apakah memang saat ini Wells top 100 aja ya, kita lihat dulu top 100 apakah memang saat ini mereka sudah akumulasi atau belum. Tapi kalau kita lihat dari sini sih sebenarnya ini rame banget loh, sering banget nih nomor 3. Nomor 3 tuh beberapa hari lalu sebenarnya. Kita terakhir ngelihat ini tuh kapan ya, gue lupa juga. Nah, dia last ini itu ada akumulasi tanggal 23 bulan 5 guys. Udah masuk berarti 338 Bitcoin something ya. Last outnya itu dia 17 bulan 5. Nah, sementara yang udah akumulasi lagi deket-deket sekarang berarti mana ya? Nah, yang 23 bulan 5 wallet nomor 1, nomor 3, terus ini nomor 5, 23 kemarin berarti udah akumulasi sekitar 195 Bitcoin. Terus abis itu nomor 10 itu berapa akumulasi, sekitar 3.811 Bitcoin sudah masuk ke dalam wallet addressnya dia, dengan total kepemilikan berarti sekitar 63.300an something. Gila ya. Ini tuh worthnya berarti 1,8 M US dollar guys. Gila loh. Gue kalau punya duit segini gue ini kayak ini mungkin bisa aja para miner sih. Ini bisa aja para miner, bisa juga institusional, atau yang pasti memang kepemilikannya sangat-sangat besar ya. Gue kalau punya duit segini udah beli gunung gue. Ya, anyways, itu berarti ya sudah ada akumulasi yang kita bisa lihat hari ini di harga 20 berapa sih bottomnya kemarin, 26 ya. 26 sampai dengan 30.000 ini udah ada akumulasi karena beberapa hari belakangan outflow itu tampak jauh lebih besar dibandingkan inflow atau distribusi. Nah, tinggal kita melihat pada fuel multiple terus juga MVRV ratio-nya. Kalau MVRV ratio kan kita sering banget ya ngelihat. Nah, ini adalah fuel multiple juga bisa mengidentifikasi market top dan juga market bottom berdasarkan rasionya. Nah, yang paling pasti adalah kalau teman-teman mau melihat sebuah harga Bitcoin itu dia overvalue atau undervalue. Kalau undervalue sih simple ya, di bawah 0,4 rasio ini maka harga Bitcoin sangatlah murah atau undervalue, yang dimana berarti potensi pasar pada saat harga berada di rasio 0,4 pasti akan greedy banget karena berada pada area akumulasi berdasarkan si fuel multiple-nya. Nah, justru kalau ternyata rasio itu berada di atas 6, maka sebuah koin atau Bitcoin especially khususnya berada pada area yang perlu kita khawatirkan. Biasanya memang sudah berada pada market top nih ya. Seperti contohnya ini tinggi dia tapi di bawah 6 sih sebenarnya, 3,5 lah. Nah, ini teman-teman bisa jadikan acuan bahwa sebuah harga koin itu sudah berada pada area undervalue-nya atau cenderung murah gitu. Nah, kalau untuk MVRV itu kan di market indicator ya guys, MVRV ratio juga sama untuk identifikasi
market bottom dan juga market top. Sementara kalau untuk saat ini kan MVRV ada di 1,2, justru kita expect bahwa penurunannya itu di bawah 1 atau berada pada area akumulasi berwarna hijau kan. Possibility-nya sih di 0,9 lah kita akan ketemu MVRV ratio, dan juga harga Bitcoin potensinya di harga 23 kalau MVRV rasionya di harga di rasio 0,9. Mudah-mudahan sih 23 ribuan memang menjadi market bottom untuk Bitcoin, nggak turun lebih dari 23 ribu. Kalau untuk yang lebih dari 23 ribu kan skenario sudah kita bahas kemarin kan. Nah, ini adalah dua indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat identifikasi market bottom atau market top. Nah, kalau untuk di pasar derivatif sendiri saat ini kita lihat open interest dan juga funding rate, apakah kecenderungannya sekarang short selling atau justru longing buy positions ya guys. Nah, kalau untuk saat ini kan masih sama ya, ada kenaikan walaupun pada hari ini harga itu menurun. Namun kalau kita lihat berdasarkan penurunan dari si open interest juga nggak terlalu signifikan, berarti pembukaan kontrak berjangka untuk short selling. Sorry, maksud gue saat ini dominasi pasar memang short selling, tapi memang sedikit, nggak terlalu banyak gitu ya, masih cenderung longing buy positions dibanding short selling. Nah, kalau untuk funding rate-nya sendiri kita harus melihat masih positif ya. Untuk saat ini masih positif, justru lebih besar daripada kemarin. Kemarin tuh 0,004, sekarang 0,005. Berarti saat ini memang masih dominasi harga Bitcoin itu di longing buy positions pada derivatif atau future market guys. Jadi yang kita perlu perhatikan ya guys, kemarin kan kita sudah menganalisakan bahwa penurunan Bitcoin itu possibility-nya sampai dengan Fibonacci 886, 786, tapi gua nggak yakin bahwa 786, 886 itu bisa menjadi support. Gua expect bahwa penurunan Bitcoin itu sampai dengan Fibonacci 1618 dan juga Fibonacci 1414. Buat teman-teman yang mungkin belum melihat video kemarin, ntar gua akan taruh di belakang ya, di outro ya bener ya. Nah, berarti penurunan pada 27.800, 27.400. Nah, di sini memang ada potensi possibility harga naik. Kemungkinan besar kenaikannya pun nggak akan terlalu besar ya kalau kita hitung berdasarkan ini wave zigzag A, B dan C nya. Ini kan A, ini B, ini C kan. Maka kenaikan ya bisa mencapai Fibonacci 382 atau Fibonacci 0,5 lah. Kalau kita hitung dari sini kan berarti possibility sampai dengan Fibonacci 0,5. Ini kan ada Fibonacci 06, 05 itu di tengahnya. Nah, cuma yang perlu teman-teman perhatikan adalah level ini ya, local resistance yang ada di sini. Multiple rejectionsnya ada kisaran harga 29.600-an. Jadi possibility-nya bila mana harga naik maka tertolak pada 29.600 atau 29.500 gitu. Ini masih sangat-sangat sideways untuk harga Bitcoin saat ini. Kalau teman-teman yang main di spot market mungkin udah bisa cicil, tapi kalau untuk yang trade di future market setidaknya entry after breakout aja ya untuk swing trading, karena ini masih sangat-sangat sideways banget di dalam symmetrical triangle-nya. Belum ada possibility untuk breakout atau juga breakdown dari level support. Dan pada harga 28.900 ini berarti ada demand yang sangat kuat menahan harga itu tidak bisa longsor dari harga ini guys gitu ya. Tapi kalau kita hitung berdasarkan technical analysis ya memang possibility sampai dengan 27.800. Let's say kalau kita hitung berdasarkan skenario sebenarnya gini guys. Jadi possibility-nya adalah bila mana harga itu naik dan tertolak di Fibonacci 382 atau 0,5, maka potensinya adalah zigzag. Kalau kita hitung kembali berdasarkan Elliott Waves, maka nggak bisa pada level ini harga itu dia ini flat lagi. Biasanya kalau flat lagi kan ini tertolak nih, anggaplah 0,5, turun laginya at least ya 80% atau enggak 70% dari kenaikannya ini. Jadi teman-teman tinggal tarik Fibonacci dari low sampai dengan high ini, cari 886, 786 yang dimana ekspektasi kita itu jadi support. Lalu ada kenaikan lagi sampai dengan 786, 886 atau enggak 1618, 1414. Kalau 1618, 1414 maka possibility harga Bitcoin itu naik sampai dengan yang paling dekat ya Fibonacci 1618.
Nah, tinggal kita lihat aja nih. Jadi berarti perhitungannya adalah kita tarik Fibonacci dari higher-nya di sini sampai ke harga paling rendah kan di sini ya berdasarkan trennya. Jadi kenaikan sampai dengan 33.200. Ini yang terdekat. Maka masih sangat possible bahwa kenaikannya ini adalah zigzag guys. A, maka ini adalah B, lalu di sini adalah C gitu ya, kecuali kalau ternyata Fibonacci 1618 dia broken, lebih bullish berarti di sini ya, lebih bullish dibandingkan wave pertamanya. Target price berikutnya itu adalah Fibonacci 2, Fibonacci 2618. Setelah itu berarti 3618. Nah, di sini ya. Nah, berarti jika pada Fibonacci 1618 harga itu tidak tertolak dan koreksi, berarti ini bukan zigzag, ini adalah impulse. Berarti ini ya, ini 1, ini 2, ini 3. 3 berarti Fibonacci 2, 2618, 3618 ya. Tinggal dilihat aja apakah dia 2618 atau 3618 dan jadi level resisten 3, 4 dan 5 nantinya. Ini adalah minor degree. Tapi yang pasti gue nggak melihat ekspektasi gue sih sebenarnya ya. Gue nggak melihat bahwa kenaikan akan impulsif untuk saat ini karena pada wave pertama di sini sudah membuat triangle yang karakteristiknya adalah pada wave pertama itu tidak bisa membuat sebuah triangle. Nah, kalau membuat sebuah triangle berarti sangat besar possible banget ya bahwa kenaikan memang sampai dengan 33.200 tapi zigzag. Dan terhitungnya adalah ya ABC gitu, A, B, karena di sini kan W, hitung W itu dari mana ya? Nanti kita hitungin ya W, X, Y-nya. Nah seperti ini ya. Lalu setelah 1618 tertolak, potensinya berarti kan koreksi kan? Ntar tinggal kita hitung aja koreksinya. Atau mungkin kalaupun dia impuls berarti ya diagonal. Nah, maka kalau diagonal nggak boleh broken dari level support ini guys. Jadi gini ya, possibility-nya berarti kalau memang dia ada diagonal atau dia leading, ini diagonal sih sebenarnya. Nah seperti ini ya, nomor 3 atau gelombang 3 itu tidak juga lebih bullish daripada 1. Gelombang 5 pun ya semuanya juga sama tinggi atau sama panjang, sama bullish per setiap gelombangnya. Ini bisa. Cuma kalau ternyata tertolak dan ini juga broken, nah ini anggaplah broken ya. Penurunannya nanti kita hitung. Kita tarik Fibonacci aja. 1 ini A, sorry bukan 1, A, B dan C. Nanti teman-teman tinggal tarik Fibo dari low sampai dengan high. Cari nanti Fibonacci 786, 886 as a support level gitu. Kalau untuk saat ini kan kita masih menduga aja kan possibility kenaikannya sampai dengan 33.200. Nanti kita akan lihat aja apakah naik sampai dengan 33.200 atau tidak. Kalau dari 4H sih sebenarnya sangat possible bahwa turun. Lihat berdasarkan RSI dan juga MACD. RSI ini kan berada pada area ketidakpastian atau berada pada area netral kan. Nah MACD pun dia memang berada pada area negatif, cuman histogram positifnya dia mengecil atau menurun. Maka ada possibility garis MACD yang berada pada MACD berarti ya, garis MACD itu dia dead cross. Dan gua harap sih 4H ini bisa memberikan sinyal bullish divergence nantinya ya. Jadi kita bisa ada tolak ukur lah bahwa wah 4H ada bullish divergence berarti possible banget harga naik sampai dengan 39. Karena kan ekspektasi kita untuk saat ini kenaikan sampai dengan 39. Dan sekarang akhir bulan guys, hati-hati ya tanggal 15, inget-inget bahwa tanggal 15 ada FOMC meeting 15 Juni ya. Walaupun sekarang ada koreksi sedikit dari indeks dolar, cuman kita harus was-was, harus waspada karena kenaikan suku bunga itu masih possible banget naik lagi tanggal 15, walaupun Jerome Powell pun bilang enggak berencana untuk naikkan lagi suku bunga, tapi kan possibility-nya sangat kuat ya karena melihat potensi Amerika masuk ke pintu resesi seperti itu. Dan juga tugas The Fed nih sekarang kan lagi menekan inflasi, berarti kan harus cetak dolar nih guys. Mereka mah semena-mena aja cetak dolar guys. Mereka gak ada. Udah semena-mena cetak dolar. Oke, mungkin ini ya yang gue bisa sampaikan siang ini. Terima kasih banyak. Pagi ini coy, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gue lagi
membuat satu konsep nih. Gue lagi konsep dulu. Jadi kemarin kan gue bilang memang mulai saat ini berencana untuk memperbagus lagi konten-konten yang ada, menambah lagi, bukan mengurangi tapi menambah lagi konten-konten selain technical analysis, biar gue juga nggak bosan, karena gue udah sedikit bosan hanya membahas technical analysis. Semua sekarang lagi gue konsepin biar semuanya matang. Kalau udah matang kan gue juga enak kerjanya yang berdasarkan apa ya istilahnya, storyboard lah gitu. Aja storyboard apalah istilahnya gitu lah pokoknya ya. Ya udahlah kalau gitu, thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya tuh mahal. See you guys on next video, peace out.